Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya, Ineke, akan menyampaikan terkait betadin. Ngapain sih ngomongin betadin? Nah, sebenarnya betadin itu terdiri dari apa sih? Maksudnya, komposisinya apa sih? Oke. Jadi betadin itu sebenarnya komposisinya itu merupakan povidone iodin 10%. Nah, ini sudah selesai. Oke. Jadi betadin itu komposisinya adalah povidone iodin 10%. Nah, sekarang apa yang mau dibahas dari betadin-betadin ini? Jadi, yang mau aku bahas terkait betadin ini adalah kapan sih sebaiknya pemberian betadin ini dilakukan? Nah, pemberian betadin ini dilakukan saat apa sih? Jadi gini, dari penelitian yang lama yang dilakukan pada tahun 2017, apabila seseorang terkena luka, kemudian diberikan betadin, maka dia akan mempercepat epitelisasi dan meningkatkan granulasi, atau istilahnya begini, dia meningkatkan proses granulasi. Bahkan dia tidak menghambat granulasi, justru malah meningkatkan proses granulasi dan proses epitelisasi. Berarti apa logikanya? Berarti dengan pemberian betadin yang mana terdiri dari povidone iodin 10% ini akan menjadi lebih baik, gitu kan? Logikanya dengan pemberian betadin atau povidone iodin 10% ini, jaringan yang terkena wound atau jaringan yang terkena luka itu menjadi sembuh begitu. Namun, pada penelitian tahun 2020, saya ambilkan di sini dari Medscape bahwa povidone iodine solution itu can be used to debride infected wound. Jadi, dia tuh bisa digunakan untuk mendebridemen luka. Nah, although the effervescent action of hydrogen peroxide, jadi di dalam dari povidone iodine itu ternyata ada kandungan hidrogen peroxide yang mana di sini benar-benar baik buat wound debridement. Terus, it is not recommended for frequent and long-term use in pressure injury because it is indiscriminately remove necrotic material and fragile granulation tissue, and because it and other cleansing agent have been found to be toxic to fibroblasts. Jadi gini, sebenarnya untuk betadin yang mana di situ kandungannya adalah povidone iodin itu benar-benar bagus apabila digunakan untuk luka-luka yang sudah nekrotik. Nah, luka-luka yang sudah nekrotik itu harus didebridemen. Nah, dengan penggunaan dari betadin yang mengandung povidone iodin 10% itu, proses pengambilan jaringan nekrotik itu akan menjadi lebih mudah. Ya, pengambilan jaringan nekrotik itu dengan teknik debridement. Nah, proses debridement itu dipermudah dengan adanya povidone iodin. Nah, gitu. Nah, tetapi kalau misal debridement sudah selesai, otomatis kan di bawahnya ada jaringan yang masih oke, vaskularisasinya masih bagus, jaringan granulasi. Kalau misal sudah dilakukan debridement, ya jangan terus-terusan dikasih povidone iodin, karena di bawahnya ada jaringan granulasi yang masih baik, yang mana jaringan granulasi itu menandakan atau hallmark dari wound healing. Jadi kalau misal kamu menemukan jaringan granulasi, di situ dia merupakan dalam suatu proses tahap dia pemulihan. Nah, karena granulasi itu mengandung 3 trias, yang mana proliferating blood vessel, jadi di situ dia merupakan dalam tahap penyembuhan sehingga blood vessel-nya itu proliferating menjadi lebih baik, kemudian fibroblast juga proliferating, kemudian ditandai juga ada sel-sel inflamasi, tetapi di sini ke arah yang lebih baik, ke arah healing atau ke arah pemulihan. Nah, kalau misalnya kita berikan povidone iodin kepada suatu sel yang dalam tahap pemulihan, itu justru akan menghambat. Jadi, pemberian povidone iodin itu diharapkan jangan terlalu lama, takutnya niatnya mau diberikan ke jaringan yang mati nekrotik biar hilang, biar cepet-cepet hilang, nah malah menyentuh bagian yang granulasi atau dalam suatu tahap pemulihan. Nah, itu justru akan menghambat granulasi, bukan malah sembuh.
luka itu malah menjadi-jadi gitu. Jadi konten saya kali ini adalah untuk mempertegas penggunaan betadine. Kenapa? Karena begini. Jadi tuh kemarin aku pas poliortopedi itu menemui pasien. Nah, pasien apa? Jadi pasien itu merupakan pasien ortopedi. Dia mau dilakukan medikasi, dibuka tuh lukanya. Wah, bonyok-bonyok lukanya. Nah, kenapa? Jadi sebenarnya itu niatnya mau ngilangin jaringan nekrotik, tapi kelamaan jaringan nekrotiknya hilang, justru malah dia melukai jaringan yang seharusnya akan healing. Wah, jadi rusak kulitnya. Nah, makanya jangan sembarangan pakai betadine ini. Jadi intinya di sini kesimpulannya adalah ya, kalau pakai betadine itu harus tahu konsep keilmuannya. Jangan sembarangan, jangan terlalu lama, jangan in a long term period. Ya, begitu. Oke, terima kasih edukasi singkat dari saya. Terima kasih.